Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Senang rasanya kita boleh bertemu kembali di dalam video renungan singkat pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Paulus Ricardo Yosua. Dan di kesempatan kali ini saya rindu untuk belajar berbagi berkat melalui media atau platform seperti ini kepada saudara dan saudariku sekalian. Mengapa perlu ada video seperti ini? Kira-kira tubuh kita cukup tidak untuk makan, minum 1 kali dalam seminggu? Jelas tidak cukup. Begitu pula dengan roh kita. Tidak cukup mendengar firman Tuhan 1 kali dalam seminggu. Itu pun kalau kita ke gereja ya Pak, Bu. Kita perlu baca, dengar, dan renungkan firman Tuhan setiap hari. Salah satunya melalui video yang saya share ini. Jika Bapak atau Ibu, Saudara yang merasa terberkati dengan video ini, Saudara boleh share ke keluarga maupun juga ke orang lain, agar mereka juga boleh merasakan berkat yang sama. Namun, sebelum kita mulai, mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan, kami boleh bertemu walaupun melalui virtual ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Aku percaya setiap benih firman Tuhan yang telah keluar dan didengar oleh orang-orang, bahkan juga keluargaku Tuhan Yesus, tidak akan kembali dengan sia-sia. Setiap yang mendengar pasti akan berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami pegang firman-Mu Tuhan, sebab firman-Mu adalah berita bagi kaki kami, terang bagi setiap jalan-jalan kami ya Bapa. Ajari kami, bimbing kami Tuhan, tegur dan didik setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami ingin merenungkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, setiap saat. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut berkat-Mu melalui firman ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan firman kita pada hari ini yaitu hamba yang melayani dengan sukacita. Saya ulang sekali lagi ya. Temanya dalam saat ini adalah hamba yang melayani dengan sukacita. Ini terambil dari nats di kitab Efesus pasal 6 ayat 5 sampai 7. Saya bacakan untuk saudara sekalian. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Menurut KBBI, hamba itu ialah abdi atau budak belian, orang tebusan. Jadi kalau kita bicara hamba itu adalah budak. Bahkan dalam kitab Perjanjian Baru, dalam bahasa aslinya itu adalah diambil dari kata doulos, yang artinya hamba atau budak. Seorang budak laki-laki atau perempuan biasanya dianggap milik dari seseorang, dapat dipakai atau dipergunakan dengan cara apapun sesuai dengan kemauan pemiliknya. Pemiliknya mau dia akan seperti apa, terserah pemiliknya, karena dia sudah membeli budak itu. Dan budak dapat dibeli dari pemiliknya atau dari pedagang-pedagang budak. Ya, sama seperti halnya kisah Yusuf yang diperjualbelikan oleh keluarganya dan dari pedagang budak. Ya, jadi diperjualbelikan sama saudara-saudaranya dan juga itu dibelinya dari pedagang-pedagang budak. Lalu begitu juga dengan kita. Semenjak kejatuhan manusia, sejatinya kita adalah hamba dosa. Tapi
Terpujilah Tuhan, karena kasih karunia Allah kita telah dibeli lunas oleh darah Kristus yang mahal, yang tak tergantikan dengan apapun juga. Sehingga setiap kita yang percaya kepadanya, sekarang kita adalah hamba-hamba kebenaran. Yang setuju katakan amin. Di dalam Lukas 17 ayat 10, seorang hamba tidak bisa protes sama tuannya dan berkata, "Tuan, apa yang aku dapatkan jika aku mengikuti engkau? Aku sudah susah payah, tapi kok engkau nggak menghargai aku?" Jelas tidak bisa. Seorang hamba tidak bisa protes seperti itu kepada tuannya. Hamba hanya mengerjakan apa yang dia lakukan. Titik. Itu aja. Hamba hanya mengerjakan apa yang harus dia lakukan. Dan yang perlu diketahui oleh seorang hamba, bahwa dia harus bersyukur selama tuannya masih mau memakai hamba itu. Dia harus merasa bersyukur kalau tuannya mau memakai dia. Dan yang perlu menjadi concern kita saat ini ialah kita sudah ditebus dan menjadi hamba kebenaran. Kalau orang sudah ditebus, ia akan merasakan sukacita yang luar biasa. Makanya tadi temanya adalah hamba yang melayani dengan sukacita. Kalau orang sudah ditebus, ia akan merasakan sukacita yang luar biasa. Extravagance. Keluar semuanya, sukacitanya. Dan melakukan segala sesuatunya dengan tidak terpaksa, melainkan dengan sukacita. Dia melakukan segala sesuatunya dengan sukacita. Seperti nats di Efesus yang tadi sudah kita baca. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankannya pelayanan itu seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Ada 3 hal yang kita dapat pelajari dari nats di kitab Efesus tadi. Yang pertama, kita belajar untuk tetap taat. Katakan bersama saya, belajar untuk tetap taat. Dikatakan taatnya itu dengan takut dan gentar, dan juga dengan tulus hati. Taatnya takut dan gentar dan juga dengan tulus hati. Terkadang kita taat kalau ada maunya. Benar ya, Bapak Ibu Saudara? Terkadang kita mau taat kalau ada upahnya. Saya sudah taat, Pak. Saya sudah taat. Saya sudah mengikuti perintah Tuhan. Saya sudah melakukan segala sesuatunya dengan baik. Tapi hidup saya seperti ini saja. Tetangga saya yang hidupnya pergi pagi, pulangnya nggak tahu, nggak pulang-pulang. Tapi dia kaya raya, tidak seperti saya yang hidupnya dalam kekacauan, tapi dia hidupnya penuh bergelimpangan harta, tidak seperti saya yang miskin, yang tidak ada apa-apanya. Pak, kalau engkau taat kepada Tuhan, jangan ada maunya aja. Saat engkau tidak dapat apa yang kau inginkan, engkau pasti akan berontak sama Tuhan dan menyalahkan Tuhan. Semuanya salah Tuhan. Tuhan gak memberkati aku. Engkau pasti akan memberontak, Pak. Engkau pasti akan memperhitungkan itu semua. Bu, firman Tuhan bilang, tunduklah kepada suamimu, karena ia adalah kepala istri. Tapi suami saya KDRT di rumah. Jangankan bawa gaji, bawa marah-marah terus, bawa kesel terus.
di rumah. Bu, kalau engkau taat kepada suamimu kalau ada maunya aja, engkau nggak akan tunduk. Engkau pasti akan nanduk. Benar ya, Bu? Engkau nggak akan tunduk kalau engkau ada maunya aja. Anak-anak muda, Alkitab bilang supaya kita menghormati ayah ibu kita. Kalau engkau taat kepada kedua orang tuamu, kalau ada maunya aja, engkau akan merasa kecewa. Dan bahkan engkau juga bisa membanding-bandingkan dengan orang tua yang lain. Orang tua yang sana, teman saya seperti ini baik banget, royal, loyal, dan sebagainya. Saya punya orang tua kok marah-marah terus kerjaannya. Mari setiap kita belajar untuk tetap taat, sekalipun kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Belajar untuk tetap taat. Lalu yang bisa kita pelajari yang kedua adalah kita belajar agar fokus kita melakukan segala sesuatunya bukan hanya untuk menyenangkan hati orang. Bikin bos bangga boleh gak? Boleh. Bikin orang tua bangga? Boleh, silakan. Tapi bukan itu tujuan utamanya, fokus kita. Jangan fokus kita hanya untuk menyenangkan hati orang aja. Tapi di ayat tadi kita belajar, kita sadar kita ini adalah hamba Kristus yang mau melakukan kehendak Allah dengan segenap hati. Dan yang ketiga, kita belajar bahwa melayani harus dengan rela, dengan sukacita. Di kitab Kolose 3 ayat 23 mengingatkan kita agar apapun yang kita perbuat dan kita kerjakan, perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tapi mengapa ya hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan bekerja, melayani, dan melakukan segala sesuatunya itu nggak bersuka cita. Bahkan ada pula yang menjauh dan juga meninggalkan Tuhan. Sangat ironis. Menurut kalian, bisa gak sih Yesus berhenti bekerja atau melayani? Mungkin karena dia capek pelayanan selama 30 tahunan. Mungkin karena dia letih, kecewa, marah, difitnah orang, sering ya, dibenci orang, sering dia. Dia bisa-bisa aja Yesus itu berhenti bekerja untuk melayani, bahkan juga berhenti untuk melayani. Tapi saya teringat satu kisah dalam Alkitab itu, di kitab Yohanes 5. Ada seorang yang sakit dan bisa sembuh kalau dia masuk ke dalam sebuah kolam yang bernama Bethesda. Tapi karena keterbatasannya, ia gak mampu untuk melakukannya. Dan Yesus mampu melakukan itu dan mau menyembuhkan orang itu. Kira-kira Yesus baik gak? Baik, saudara. Baik banget loh. Dia melayani dan juga menyembuhkan orang yang sudah sakit selama 38 tahun. Tapi respon dari orang Yahudi di tempat itu apa? Malah membenci dia, menganiaya dia. Bahkan ada niatan mau membunuh dia. Tapi jawaban Yesus ini yang bikin saya membuka mindset, membuka pola pikir saya.
yaitu di ayat yang ke-17-nya. Yohanes 5 ayat 17-nya, dia berkata, Bapakku bekerja sampai kapan? Sampai kemarin? Sampai sekarang. Maka aku pun bekerja juga. Yesus mau bekerja karena Bapaknya juga masih bekerja sampai sekarang. Jadi saudara, yang menjadi motivasi Yesus dalam bekerja melayani itu karena Bapaknya yang mengutus dia, bukan karena keadaan sekitarnya dia, bukan karena pandangan orang lain atau apapun juga, tapi karena Bapaknya yang udah mengutus dia dan Bapaknya itu masih bekerja, maka dia pun harus bekerja. Karena Tuhan masih bekerja, aku pun juga harus masih bekerja, harus melayani Tuhan. Kalau teman-teman bagaimana? Kalau saudara, apakah saat ini kalian sedang lelah? Kak, aku sudah melayani Tuhan sudah lama. Aku sedang ada di dalam titik jenuh. Apakah kalian kecewa dalam pelayanan? Apakah kalian sedang marah saat ini dengan pekerjaan kalian kah? Dengan pelayanan kalian kah? Ingat, Bapak loh yang mengutus atau menempatkan setiap kita di masing-masing tempat kita. Engkau yang masih sekolah, itulah tempat pelayananmu. Disitulah engkau melayani. Engkau yang sedang kuliah, kampus itulah yang perlu engkau berkati dengan kehadiranmu di sana. Engkau yang sedang bekerja, tempat pekerjaanmu itulah yang harus kau nyatakan ada Tuhan di hidupmu. Bahkan di keluargamu, itu tempat untuk melayanimu juga, saudara. Engkau yang sedang di dalam titik jenuh dan sedang lelah dalam melayani Tuhan di dalam segala aktivitasmu. Ada lagu yang selalu mengingatkan saya dan menguatkan saya sampai detik ini. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Amin saudara. Amin. Ini ada satu kitab lagi, 1 Korintus 5 pasal 15 ayat yang ke-58. Dikatakan di sana, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu. Dikatakan giatlah selalu, bukan sesekali, tapi giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Yang percaya katakan amin. Dikatakan di sana kita giat dengan jerih payah kita, dan itu tidak sia-sia, saudaraku. Mengapa? Karena kita sudah menerima yang namanya kepastian. Kita menerima hidup yang kekal. Kita sudah pasti kita dapat hidup yang kekal. Kita terima kemenangan. Kita sudah ditebus. Makanya itu kita tidak sia-sia apapun yang kita kerjakan, lakukan. Jadi beda loh saudara. Kalau orang lain berjuang mati-matian supaya bisa masuk surga, sementara kita, karena kita sudah tahu, kita sudah menerima kepastian, maka kita dengan penuh sukacita, katakan bersama saya, penuh sukacita, dengan penuh sukacita melayani
melayani Tuhan. Beda saudara semangatnya. Ayo, saya ajak saudara untuk bisa terus memberi yang terbaik. Jangan pernah lelah. Karena kita tahu tujuan akhir kita di sana nanti, Tuhan menjemput setiap kita dan mendapati kita tetap setia. Karena Ia yang telah lebih dulu setia kepada kita, bahkan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini. Mari kita bersatu hati di dalam doa, dan kita bisa responi firman ini. Kita sama-sama responi firman ini. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami belajar mengenai kebenaran firman Tuhan, agar kami untuk selalu Tuhan tetap taat kepadamu ya Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, bagaimanapun kondisi kami, ajari kami ya Tuhan untuk kami bisa tetap taat kepadamu, bahkan juga kepada perkara-perkara yang Kau percayakan kepada setiap kami. Bahkan juga Tuhan Yesus, kami belajar Tuhan agar kami melakukan segala sesuatunya itu tidak hanya untuk menyenangkan hati orang, keluarga, bos, orang tua, dan sebagainya. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, melalui setiap apapun yang kami kerjakan, lakukan. Dan kami juga belajar ya Tuhan Yesus, bahwa setiap kami perlu melayani dengan kerelaan, karena Engkau telah lebih dulu melayani setiap kami dengan rela, bahkan juga sampai memberikan nyawa-Mu Tuhan di atas kayu salib. Kami bersyukur untuk itu semua ya Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan untuk selalu bersyukur. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Engkau baik, teramat baik, dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita responi teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, mengenai lagu ini. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Kaulah Tuhan, seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti
di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia.